Doa untuk kesatuan umat Kristen. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan di antara umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan pandanglah kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pekan Doa Sedunia hari kedua. Di mana anak yang lahir sebagai raja orang Yahudi? Kepemimpinan yang rendah hati meruntuhkan tembok dan membangun dengan cinta. Yeremia mencela kepemimpinan buruk raja-raja Israel yang memecah belah dan mencerai-beraikan rakyat. Kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang menghancurkan negara-negara dan menyebabkan warganya ke pengasingan. Sebaliknya, Tuhan menjanjikan pengembalaan yang akan menjalankan keadilan dan kebenaran di negeri dan mengumpulkan anggota-anggota kawanannya. Dunia kita mendambakan kepemimpinan yang baik dan terus-menerus mencari seseorang yang akan memenuhi keinginan ini. Di mana seseorang dapat menemukan pemimpin seperti itu? Hanya di dalam Kristus kita telah melihat teladan seorang raja atau pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Sewaktu kita dipanggil untuk mengikutinya, kita juga dipanggil untuk meniru caranya menjadi raja pelayan di dunia dan di gereja. Di dalam Kristus kita bertemu dengan Dia yang tidak meruntuhkan dan memecah belah, tetapi membangun dan menyembuhkan bagi kemuliaan nama Allah. Aturannya tidak mementingkan diri sendiri dan Dia tidak menggunakan kekuatan. Sebaliknya, di dalam Dia kita menemukan seorang hamba yang penuh kasih dan rendah hati yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi. Dia adalah orang yang datang untuk melayani, bukan dilayani, dan para pengikutnya dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Hari ini, Timur Tengah mengalami kehilangan rakyatnya untuk diasingkan karena kebenaran dan keadilan menjadi komoditas langka
tidak hanya di sana, tetapi di seluruh dunia. Namun kita memiliki harapan yang tidak akan goyah. Bahkan jika bangsa-bangsa sedang gempar dan kerajaan-kerajaan goyah di sekitar kita. Para pemimpin, baik di dunia maupun di gereja, memiliki tanggung jawab untuk menyatukan daripada mencerai-beraikan atau memisahkan umat Tuhan. Begitu banyak perpecahan di dunia dan di gereja disebabkan oleh keinginan akan posisi, kekuasaan, dan keuntungan diri sendiri. Semakin setia orang Kristen meniru kepemimpinan hamba Kristus, semakin banyak perpecahan di dunia dan gereja akan diatasi. Saat kita bekerja untuk kebenaran, keadilan, dan perdamaian, untuk kesejahteraan semua orang, kita bersaksi dengan rendah hati kepada Sang Gembala dan menarik orang lain ke hadirat-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, satu-satunya perlindungan dan kekuatan kami. Kami memuliakan-Mu karena Engkau adalah Tuhan yang adil dan benar. Kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami sering mendambakan model kepemimpinan duniawi. Bantu kami untuk mencari Tuhan kami, Yesus Kristus, bukan di istana yang megah, melainkan dalam palungan yang hina dan untuk meniru Dia dalam kelembutannya. Dorong kami untuk mengosongkan diri seperti yang kami lakukan dalam upaya saling melayani dalam ketaatan kepadamu. Kami haturkan doa ini dalam nama Kristus yang bersamamu dan dengan Roh Kudus bertahta selamanya dalam kemuliaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.